Halo para hutri sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada Sarah rehat ya, amin. Balik lagi sama gua si Cah di channel Andi Ape tentunya. Kali ini gua mau menceritakan lagi alur cerita film ya. Film kali ini masih bertemakan sains fiksi yang berjudul Passenger. Film ini menceritakan tentang sebuah perjalanan umat manusia menggunakan kapal luar angkasa yang mewah yang bernama Apollon ke sebuah planet baru yang bernama Homestead 2. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu sekitar 120 tahun, namun pada tahun ke-30, pesawat tersebut menabrak sebuah asteroid yang besar dan mengakibatkan beberapa kerusakan, di antaranya membangunkan seorang insinyur mekanik dari pod hibernasinya. Pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Chris Pratt sebagai Jim dan juga mantan gua ya, Jennifer Lawrence sebagai Aurora Lane. Bagaimanakah kisah petualangan Jim setelah terbangun dari pod hibernasinya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal cerita kita diperkenalkan dengan pesawat luar angkasa mewah dan canggih bernama Apollon yang berisikan 285 awak pesawat dan juga 5.000 penumpang. Dengan menggunakan pengandali otomatisnya, pesawat tersebut menuju ke planet Homestead 2 untuk dijadikan populasi manusia yang baru. Namun, di seperempat perjalanan, kapal tersebut menabrak sebuah asteroid yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada pesawat tersebut. Dengan kecanggihan pesawat Apollon, pesawat tersebut bisa memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis. Namun, ada satu kerusakan pada pod hibernasi yang tidak bisa diperbaiki pesawat tersebut dan membangunkan seorang pria yang bernama Jim di pod tersebut. Singkat cerita, si Jim pun terbangun dan merasakan liar yang sangat hebat ya. Ya iya tuh gua aja kalau tidur lagi sehabis subuh terus kebangun lohor suka liar, apalagi ini yang molor selama 120 tahun. Oke, selanjutnya si Jim yang masih liar diarahkan untuk menuju ke kabin miliknya. Sesampainya di kabin miliknya, si Jim bergegas mandi dan bersiap untuk bertemu dengan penumpang lainnya di ruang belajar. Sesampainya di ruang belajar, si Jim bingung karena hanya dia manusia yang ada di sana dan menanyakan kepada hologram kemana orang yang lainnya. Lalu si Jim pun mencoba untuk mencari manusia yang lain yang ada di pesawat tersebut. Si Jim mencoba untuk bertemu dengan bagian pelayanan penumpang, namun tidak ada orang yang ada di sana. Lalu dia mencoba untuk bertemu dengan kapten kapal dan dia pun melihat tidak ada orang yang ada di anjungan. Sampai akhirnya si Jim pergi ke ruang observatorium dan mendapatkan informasi bahwa pesawat akan tiba di planet Homestead 2 sekitar 90 tahun lagi, dan dia pun menyadari bahwa dia bangun lebih awal dari seharusnya. Selanjutnya si Jim mencoba memberikan pesan ke orang yang ada di bumi untuk meminta bantuan, namun kagetnya si Jim ketika mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan balasan dari bumi sekitar 55 tahun lagi. Anjir, lama banget ya. Akhirnya si Jim pun merasa sedih, dan pada saat dia sedang berjalan sambil meratapi nasibnya, si Jim merasa senang ketika dia melihat pelayan bar yang terlihat seperti manusia. Namun sayangnya dia hanya sebuah android. Android tersebut bernama Arthur yang diperankan oleh Michael Sheen. Lalu mereka pun melakukan perbincangan di sana. Singkat cerita, si Jim yang backgroundnya seorang montir mencoba untuk memperbaiki pod hibernasinya dengan bantuan buku petunjuk yang dia temukan di pesawat tersebut. Akhirnya pod tersebut menyala, namun sayangnya pod tersebut tidak bisa berfungsi seperti seharusnya. Dia pun mencoba untuk pergi ke ruangan tempat tertidurnya para awak pesawat dan bermaksud untuk membangunkan mereka guna meminta bantuan. Namun sayangnya pintu masuk ke ruangan tersebut tidak bisa dibuka, walaupun dengan berbagai cara yang dilakukan si Jim, dan akhirnya pun dia menyerah. Scene selanjutnya diperlihatkan di bar di mana si Jim sedang curhat kepada si Arthur tentang hidupnya sekarang. Dan si Arthur pun mengatakan bahwa berhentilah untuk memikirkan sesuatu yang berada di luar jangkauanmu dan nikmatilah hidupmu. Dan si Jim pun bilang, oh nya benar. Dan dia pun mencoba untuk menikmati hidupnya di pesawat tersebut. Dia mencoba untuk menikmati kamar mewah yang ada di sana, berolahraga, makan di restoran yang mewah, dan joget-jogetan. Sampai akhirnya dia pun merasa bosan dan terlihat sangat caludi. Di perjalanan menelusuri lorong pod hibernasi, dia pun melihat suatu ruangan. Ruangan tersebut adalah tempat atau wahana untuk bisa menikmati kondisi di luar pesawat. Si Jim pun mencoba wahana tersebut dan pergi keluar.
Sesampainya di luar, dia mencoba mematikan sepatu magnetnya dan melayang di luar angkasa dengan bantuan pengaman tentunya. Di sana pun si Jim terlihat menangis meratapi hidupnya yang kesepian itu. Singkat cerita, si Jim balik lagi ke pesawat dan kepikiran untuk bunuh diri dengan mencoba keluar dari pesawat tanpa menggunakan baju luar angkasa atau pengaman lainnya. Namun si Jim mengurungkan niatnya itu karena dia juga masih takut mati. Jangan barinagin dosa. Setelah itu, si Jim keluar dari ruangan tersebut, lari-lari dan tiba-tiba tisoledat karena botol minuman yang dilemparkannya tadi. Ya, makanya jangan buang sampah sembarangan, Shakehead. Setelah itu, si Jim pun bangkit dan dia melihat seorang wanita cantik yang bernama Aurora Lane, yang merupakan seorang penulis dan pemeran utama juga di sini yang masih tertidur di pod hibernasinya. Dia pun mencoba untuk mencari tahu siapa sih si Aurora itu, dan singkat cerita, si Jim pun jatuh cinta sama si Aurora dan dia pun kepikiran untuk membangunkannya. Namun si Jim tahu itu adalah sebuah kesalahan sehingga dia mencoba untuk melupakan niatnya itu. Setelah berjuang dengan moralitas sebagai seorang manusia, akhirnya si Jim pun tetap tidak bisa move on untuk melupakan si Aurora dan memutuskan untuk membangunkan si Aurora tersebut. Singkat cerita, si Jim berhasil membangunkan si Aurora, namun si Jim juga merasa bersalah akibat perbuatannya itu. Lalu si Jim pun meminta si Arthur untuk menjaga rahasia kalau sebenarnya si Jim yang membangunkan si Aurora. Scene selanjutnya, si Jim bertemu dengan si Aurora di ruang utama. Si Aurora yang masih linglung kebingungan dan bertanya kemana para awak dan penumpang yang lainnya kepada si Jim. Si Jim pun menjawab bahwa para awak dan penumpang yang lainnya masih tertidur dan hanya mereka berdua lah yang sudah terbangun dari pod hibernasinya. Si Jim membawa Aurora untuk membuktikan bahwa mereka terbangun lebih awal daripada seharusnya. Si Aurora tidak terima dan mencoba untuk kembali tidur di pod hibernasinya, namun si Jim menerangkan bahwa itu tidak bisa. Pod hibernasi membutuhkan peralatan khusus dan dirancang untuk supaya mereka terbangun pada jadwal yang sudah ditentukan saat itu dan tidak bisa untuk dibuat kembali tidur, yang artinya tidak ada cara lain untuk kembali berhibernasi. Scene selanjutnya memperlihatkan si Aurora yang sedang meminta bantuan kepada mesin pemandu atau pusat informasi, namun si Jim datang dan mengajaknya makan. Dan setelah mereka beranjak pergi, mesin itu tiba-tiba mati dan menambah daftar kerusakan dari pesawat tersebut. Selanjutnya bertempat di kafetaria. Di sana mereka mencoba untuk makan bareng. Di sini diperlihatkan perbedaan makanan berdasarkan kelasnya ya, dimana si Aurora mengambil makanan mewah sementara si Jim gak tahu makan itu, makan oncom mentah kali ya. Dikira si Aurora, si Jim tuh seleranya sederhana, tapi nyatanya si Jim gak mampu untuk membeli makanan tersebut. Dan akhirnya si Aurora pun mentraktir si Jim makan mewah. Di sela mereka sedang makan, mereka sambil berbincang dan si Aurora pun berpikir mungkin ada cara lain untuk bisa kembali berhibernasi. Dan akhirnya si Jim mengatakan bahwa selama setahun lebih dia sudah mencoba segala cara, namun hasilnya nihil. Mendengar hal itu, si Aurora tidak terima dan belum siap untuk menyerah. Dan dia pun mencoba untuk berusaha lagi, namun tidak ada hasil yang bisa didapatkannya. Scene selanjutnya, si Jim melihat ada yang tidak beres dengan robot pembersih, dan itu mengingatkan kita tentang kerusakan pada pesawat tersebut yang sudah bertambah lagi. Selanjutnya si Jim pun memperbaiki robot tersebut. Tiba-tiba si Aurora datang dan berkata, "Kenapa kamu melakukannya?" Sontak si Jim kaget dan mengira si Aurora mengetahui bahwa si Jim membangunkannya. Tapi ternyata maksud si Aurora bertanya seperti itu adalah untuk mewawancarai si Jim kenapa dia meninggalkan bumi dan memilih ikut dalam perjalanan luar angkasa ini. Si Jim menjawab, segala sesuatu yang rusak yang ada di bumi itu langsung diganti dan tidak diperbaiki. Sementara apabila dia tinggal di homestead itu, maka keahliannya sebagai seorang mekanik akan sangat dibutuhkan di sana. Singkat cerita, setelah mereka saling bercerita, akhirnya si Aurora pun menyerah untuk bisa kembali berhibernasi dan meminta si Jim untuk mengajaknya bersenang-senang di pesawat tersebut. Setelah mereka saling dekat, akhirnya si Jim pun berani untuk ngemodusin si Aurora dengan mengajaknya berkencan dan si Aurora pun menerimanya dengan senang hati. Mereka pun berkencan dan makan malam bareng. Setelah mereka selesai makan malam, si Jim mengajak si Aurora untuk pergi ke ruangan tempat mereka bisa merasakan sensasi di luar angkasa yang pernah dicoba si Jim dulu.
Si Aurora menanyakan kepada si Jim apakah ini aman, dan si Jim menjawab tentu cukup aman. Namun sebelumnya mereka harus memakai baju luar angkasa terlebih dahulu. Alhasil si Aurora pun membuka dressnya dan melemparkannya ke depan si Jim, seolah-olah memberikan kode gitulah. Nyam nyam. Di adegan ini juga membuat gue gagarut atul ya. Aduh. Singkat cerita, mereka pun keluar. Si Aurora yang masih merasa takut ditenangkan oleh si Jim, dan mereka pun menikmati pengalaman mereka melayang di luar angkasa dan melupakan sementara tentang kesedihan yang mereka rasakan. Dan disinilah adegan yang paling romantis menurut gua. Setelah mereka masuk lagi ke pesawat, mereka melakukan ciuman dan meneruskannya dengan dugstuck di kamar. Nyam nyam. Gak sampai di situ, adegan dugstuck di sini nggak cuma di situ ya. Jadi masih banyak lagi adegan dugstuck di mana mereka melakukannya di kafetaria dan lagi dan lagi dan lagi. Gue kira di sini sensornya nanggung ya. Soalnya pentil susu masih kelihatan gitulah. Singkat cerita, setelah mereka sangat dekat dan sudah beberapa kali dugstuck, si Jim akan mencoba untuk melamar si Aurora di saat ulang tahunnya. Dan pada saat mereka tiba di bar, si Aurora mengatakan bahwa tidak ada rahasia lagi sekarang di antara mereka berdua, dan perkataan tersebut didengar oleh si Arthur. Si Arthur pun mengira bahwa si Jim sudah mengatakan rahasianya kepada si Aurora. Akhirnya si Arthur pun mengatakan bahwa si Jim sudah lama merencanakan untuk membangunkan si Aurora. Sontak si Aurora kaget dan bersedih mengetahui hal tersebut. Si Aurora menanyakan kebenaran hal tersebut kepada si Jim. Akhirnya si Jim yang sebenarnya bersiap untuk memberikan cincin lamarannya membenarkan hal tersebut, dan akhirnya hubungan mereka pun memburuk dan mereka tidak saling bicara untuk waktu yang lama. Si Jim yang merasa sangat bersalah mencoba untuk meminta maaf kepada si Aurora, namun tidak diperdulikan olehnya. Scene selanjutnya memperlihatkan si Jim yang sedang membuat sesuatu, dan ternyata si Jim mencoba untuk menanam pohon di ruang utama pesawat. Singkat cerita, kejadian-kejadian akibat kerusakan pesawat pun semakin merambat terhadap komponen lainnya. Dan di sini kita melihat sangat banyak sekali list atau daftar kerusakan yang terjadi di pesawat tersebut. Mulai dari kegagalan di kamar, penyedia makanan, dan juga kerusakan di lift. Di sini tiba-tiba terdengar ada suara orang lain yang ternyata seorang kru kapal yang bernama Gus yang terbangun diakibatkan kegagalan sistem pada pesawat tersebut. Scene berlanjut di ruang kontrol pesawat dan memperlihatkan kru tersebut sedang menganalisa kerusakan sistem. Namun, anehnya tidak ada data yang bisa terlihat akibat kegagalan yang terakhir tadi itu. Mereka pun bagi tugas untuk mengecek kerusakan yang terjadi di pesawat tersebut. Singkat cerita, setelah semua melakukan tugasnya, mereka berkumpul lagi di ruang kontrol. Namun di sini terlihat tiba-tiba si kru jatuh sakit dan dia pun mencoba untuk beristirahat. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan situasi mereka bertiga, yaitu si kru dan si Jim yang masih tertidur, dan si Aurora yang sedang berenang. Tiba-tiba sistem pesawat mati dan mematikan gravitasi yang ada di pesawat tersebut. Sontak si Aurora yang tersadar sangat panik dan hampir tenggelam dalam air yang melayang. Nah, bingung gak lo? Hampir tenggelam dalam air yang melayang. Mamam. Scene beralih ke ruang kontrol di mana dijelaskan kegagalan yang terjadi di pesawat tersebut secara berurutan, mulai dari kerusakan pod milik si Jim, dan mereka mencoba mencari sebab dari kerusakan tersebut. Namun, pada saat mereka sampai di ruang mesin utama, tiba-tiba si Gus pingsan dan langsung dibawa ke klinik yang ada di pesawat tersebut. Setelah si Gus di-scan menggunakan autodoc di klinik tersebut, ternyata banyak gangguan atau masalah yang terjadi di tubuh si Gus. Semua ini diakibatkan karena kegagalan pod hibernasi milik si Gus. Diketahui bahwa hidupnya si Gus tidak lama lagi, si Gus pun langsung meninggalkan mereka berdua dan meminta waktu untuk sendirian. Tiba-tiba pesawat kembali mengalami kegagalan. Si Jim dan Aurora bergegas mencari si Gus yang ternyata berada di ruang observatorium dengan pakaian tugas lengkapnya. Dia tahu bahwa dia akan segera mati, sehingga dia memberikan gelang ID-nya kepada si Jim supaya mereka bisa mengakses ruangan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki pesawat. Kondisi pesawat pun semakin buruk. Mereka bergegas untuk mencari tahu sebab dari kerusakan pesawat itu. Si Jim meminta bantuan si Aurora untuk membantunya dan pergi ke ruang mesin.
Di perjalanan, mereka melihat si Arthur yang terlihat kacau dan mereka pun mencoba untuk mematikan dulu si Arthur supaya tidak terjadi kerusakan lebih besar lagi. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke ruang mesin utama. Mereka mencoba untuk mengecek satu persatu kemungkinan yang rusak sampai akhirnya mereka mengecek pembangkit listrik, namun pintu pembangkit listrik tersebut harus dibuka secara manual. Pintu pun berhasil terbuka, namun tiba-tiba si Aurora tersedot ke dalam ruangan tersebut yang mengarah ke lubang yang berada di ruangan tersebut. Si Jim pun bergegas untuk menyelamatkan si Aurora. Di sini petunjuk sudah terlihat ya, bahwa ada meteor yang melubangi pesawat tersebut dan juga menembus ke ruangan lainnya. Mereka pun mengikuti jejak lubang tersebut dan ternyata mengarah ke ruangan reaktor nuklir dan merusak komponen utama yang ada di sana. Mereka mencoba untuk mencari suku cadang untuk bisa memperbaiki mesin utama tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil untuk memperbaiki komputer dan mencoba untuk mendinginkan reaktor nuklir tersebut. Namun ada masalah lain yang harus mereka selesaikan, yaitu pintu pembuangan panas dari reaktor tersebut macet dan tidak bisa terbuka, yang mengharuskan si Jim untuk pergi keluar dan membuka pintu secara manual. Namun resikonya adalah si Jim bisa saja mati dikarenakan terkena pembuangan panas dari reaktor tersebut. Singkat cerita, mereka menjalankan rencana tersebut. Si Jim pergi keluar untuk membuka pintu secara manual dan si Aurora standby di ruangan untuk menarik tuas pendingin reaktor. Tiba-tiba, baut yang ada di ruangan kontrol terpental dan mengenai si Aurora dan membuat si Aurora itu terluka. Singkat cerita, si Jim berhasil ke depan pintu pembuangan, namun terkendala karena pintu tersebut tertutup kembali ketika sudah terbuka, dan mengharuskan si Jim untuk standby di sana untuk menahan si pintu supaya tetap terbuka. Si Aurora tidak terima karena dia takut kehilangan si Jim, dan mending mereka mati bersama gitu. Akhirnya si Jim pun meyakinkan si Aurora untuk menarik tuasnya karena masih banyak penumpang lain yang bisa saja mati apabila si Aurora tidak mau melakukannya. Si Aurora pun menarik tuas untuk mendinginkan reaktor dan si Jim bertahan di sana dengan tamengnya menahan semburan panas dari pembuangan reaktor nuklir tersebut. Alhasil, reaktor pun berhasil didinginkan. Namun si Jim terhempas keluar angkasa membuat pengait bajunya terputus dan juga mengarah ke knalpot pesawat yang bisa saja membakar dirinya. Si Jim pun langsung melemparkan tameng ke arah berlawanan sehingga mengalihkan arah hempasannya. Namun tiba-tiba baju luar angkasa si Jim mengalami kebocoran. Si Aurora yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas dan menyelamatkan si Jim. Singkat cerita, si Jim pun berhasil dibawa kembali ke pesawat dan langsung dilarikan ke klinik. Namun betapa kagetnya si Aurora mendengar bahwa si Jim dinyatakan sudah meninggal oleh Autodoc itu. Dan si Aurora dengan ID milik si Gus mencoba untuk meminta membangkitkan lagi si Jim. Dan alhasil si Jim pun kembali tersadar dari mautnya dan si Aurora pun langsung menyipoknya. Pesawat Apollon kembali normal dan mereka mulai memperbaiki sisa-sisa yang rusak. Si Jim yang setelah menganalisa fungsi dari Autodoc mengetahui bahwa Autodoc dapat digunakan sebagai pod hibernasi. Si Jim pun mengatakan bahwa si Aurora bisa kembali berhibernasi, namun sayangnya hanya ada satu Autodoc yang ada di pesawat tersebut. Scene langsung beralih ke bar, di mana si Jim yang sendirian sedang memegangi cincin yang rencananya akan diberikan kepada si Aurora. Namun tiba-tiba terdengar suara si Aurora yang ternyata si Aurora lebih memilih untuk tinggal berdua dengan si Jim dan si Jim pun langsung melamarnya di sana. Akhirnya mereka hidup bahagia namun tidak selamanya. Scene berpindah ke 88 tahun kemudian, memperlihatkan planet Homestead dan para kru yang terbangun dari tidurnya. Pada saat para kru masuk ke ruang utama pun berubah dan terlihat seperti taman dan film pun berakhir. Nah, itu dia para Hutri alur cerita dari film Passenger. Sebenarnya gue puas dengan endingnya ya, namun di pikiran gue sebenarnya masih ada pertanyaan, yaitu apakah mereka berdua memiliki anak dari mungkin ratusan kali duduk stuck di pesawat itu? Dan apabila mereka memiliki anak, mau ditulis apa tempat lahir di KTP-nya? Sangat memusingkan diriku. Pelajaran dari film ini yaitu pertama, jangan sibuk memikirkan di mana kau berada sehingga lupa menikmati tempatmu sekarang. Jadi nikmatilah hidupmu karena hidup hanya sekali.
Jangan terlalu memikirkan apa yang ada di luar kendalimu. Serahkan semua pada Tuhan. Dan yang terakhir, jangan buang sampah sembarangan supaya nanti kamu tidak tisoledat ya. Oke, jadi itu saja mungkin para Hutri. Apabila kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan supaya tidak ketinggalan alur cerita film lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Gua Andi Permana, bye.